Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 35 dilanjutkan bab 10 ayat 1 ayat 6 sampai 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 35, dilanjutkan bab 10 ayat 1, ayat 6 sampai ayat 8. Injil hari ini memiliki dua bagian. Bagian pertama, ringkasan singkat tentang aktivitas kerasulan Yesus, dan bagian kedua, awal khotbah tentang misi. Ayat 35, ringkasan aktivitas apostolik Yesus. Yesus melakukan perjalanan melalui semua kota dan desa, mengajar di sinagoga mereka, menyatakan kabar baik kerajaan Allah, dan menyembuhkan semua jenis penyakit. Penginjil Matius menggambarkan dalam beberapa kata, pusat kegiatan misi Yesus adalah pertama, untuk melakukan perjalanan melalui semua kota dan desa. Yesus tidaklah menunggu orang-orang datang kepadanya, tetapi Yesus keluar pergi untuk mencari orang-orang, melakukan perjalanan sendiri melalui kota-kota dan desa-desa. Yang kedua, Yesus mengajar di sinagoga di tengah masyarakat. Yesus pergi ke tempat di mana orang-orang berkumpul bersama di sekitar iman kepada Allah. Yesus tidak mengajarkan ajaran seolah-olah kabar baik adalah katekismus baru, tetapi dalam segala hal yang Yesus katakan berdiam di dalam dirinya, yaitu Allah dan kerajaan Allah. Lalu yang ketiga, Yesus menyembuhkan segala macam penyakit. Apa yang paling dialami orang miskin adalah penyakit, segala macam penyakit, dan yang membedakan aktivitas Yesus adalah penghiburan yang diberikan kepada orang-orang miskin dan penyembuhan kepada orang-orang sakit. Lalu ayat 36, belas kasihan Yesus kepada banyak orang. Dan ketika Yesus melihat kerumunan orang banyak, Yesus merasa kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba tanpa gembala. Yesus menerima orang-orang seperti mereka di hadapannya, yakni orang-orang sakit dan terlantar. Yesus berperilaku seperti pesan Yesaya, "Hiburkanlah umatku," yang dikutip dalam Yesaya 40 ayat 1. Ayat 37 sampai 38. Yesus melibatkan para murid dalam misi. Karena besarnya aktivitas misionaris,
Hal pertama yang Yesus minta kepada para murid untuk dilakukan adalah berdoa. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bab 10 ayat 1. Yesus memberi para murid kekuatan untuk menyembuhkan dan mengusir setan. Yesus memanggil 12 muridnya dan memberi mereka wewenang atas roh jahat dengan kuasa untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan segala macam penyakit. Hal kedua yang Yesus minta kepada para murid adalah bahwa mereka tidak pertama-tama mulai mengajarkan ajaran dan hukum, melainkan mereka hendaknya membantu orang-orang yang dikuasai oleh roh-roh jahat dan membantu mereka dalam perjuangan melawan penyakit. Saudara dan saudari, saat ini yang sering menakut-nakuti orang adalah mereka yang selalu mengedepankan hukum Allah dan bahaya roh jahat. Yesus justru melakukan sebaliknya, sebagaimana termuat dalam Injil Lukas bab 11 ayat 20. Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Saudara dan saudari, zaman kita ini ada orang yang dekat dengan kuasa jahat untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ayat 5-6. Pergilah lebih dahulu ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara dan saudari, Yesus mengutus 12 muridnya dengan pesan ini. Jangan pergi ke wilayah bangsa lain dan jangan memasuki kota Samaria. Pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pada awalnya misi Yesus diarahkan kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Siapa dan di mana domba-domba yang hilang dari umat Israel? Apakah mereka orang-orang yang dikucilkan, misalnya para pelacur, pemungut pajak, dan orang najis yang dianggap tidak ada dan dikutuk oleh otoritas agama saat itu? Apakah mereka yang berasal dari kelas atas, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, para penatua, para imam kepala, yang menganggap diri mereka sebagai orang-orang sejati dari Israel? Saudara dan saudari, mungkin di sini dalam konteks Injil Matius, orang-orang miskin dan disingkirkan inilah yang diterima oleh Yesus. Yesus mau para muridnya ikut serta dengannya dalam misi ini. Namun di sisi lain, Yesus juga memperluas misi, bukan hanya untuk umat Israel, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Tetapi dalam kontak dengan wanita Kanaan, domba yang hilang dari bangsa lain, dan agama lain yang ingin didengar, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Namun atas permintaan wanita Kanaan itu yang mohon agar Yesus menolongnya, akhirnya Yesus mendengarkan wanita itu. "Hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang ku kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara dan saudari, melalui perhatian yang diberikan kepada domba Israel yang hilang, Yesus menunjukkan juga bahwa di seluruh dunia ada domba yang hilang yang ingin memakan remah-remah. Lalu ayat 7-8, ringkasan aktivitas Yesus. "Pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel dan nyatakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian menerima dengan cuma-cuma, maka berikanlah dengan cuma-cuma. Berikanlah tanpa biaya dan syarat." Saudara dan saudari, bagaimana kedatangan kerajaan Allah bisa terungkap? Jawabannya sederhana dan konkret. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang kusta, mengusir setan, dan melayani dengan cuma-cuma tanpa memperkaya diri sendiri dari layanan yang diberikan kepada orang-orang. Jika ini terjadi, kerajaan Allah telah tersingkap. Refleksi pribadi bagi kita,
Kita semua menerima misi yang sama yang diberikan oleh Yesus kepada para murid. Apakah kita sadar dan menyadari misi ini? Bagaimana kita menjalani misi kita? Dalam hidup kita, apakah kita peduli pada domba-domba yang hilang dengan orang-orang yang tersingkir dan bermasalah? Tuhan memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.